Halo, selamat sore pemirsa Halo Gria. Sampai jumpa lagi. Ini edisi pertama Halo Gria melakukan perjalanan ya, melihat-lihat langsung di permukiman yang ada di Surabaya. Kali ini sore kita jalan-jalan di Citraland, yang mana saat ini kita berada di Jiwok. Kita semua pada tahu ya, Jiwok itu di mana dan seperti apa. Jiwok ini adalah salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Citraland, saudara-saudara. Makanya kita penasaran nih, kita akan jalan-jalan di sini seputar Jiwok untuk mengetahui fasilitas apa yang diberikan Citraland terhadap para penghuni dan penduduk Surabaya. Ini seru loh. Posisi tenan-tenan maupun parkir sepeda tertata rapi dan konsepnya bagus. Ini bisa menjadi contoh untuk perumahan-perumahan yang lain ya. Oke. Sementara itu ya, yuk kita lihat jalan-jalan yuk. Kira 10 tahun. 10 tahunan ya. Kalau kemarin ngalami pandemi itu seperti apa nih? Ya, ekonominya? Menurun cukup banyak. Cukup banyak ya, iya. Terus jualan di sini gimana Mas? Penghasilannya cukup bagus ya? Iya, lumayan bagus. Iya. Kalau terus hari biasa lumayan. Lumayan ya? Iya. Kalau untuk keamanan maupun fasilitas yang diberikan Citraland, menurut Masnya gimana? Udah? Ya, lumayan bagus lah. Iya. Untuk parkirnya, ya, pengunjung, gitu ya. Ya. Oke Mas, terima kasih Mas ya. Makasih, ya. Ya, tadi kita sudah masuk di beberapa stand ya. Salah satunya di promo nasi ayam Hainan ini ya. Nah ini. Jadi kita lihat pemirsa, posisi parkir ini sepeda ini ada di tengah ya, di tengah. Jadi pihak Citraland ini memang memberikan fasilitas ini untuk kenyamanan ya, untuk kenyamanan parkir para pengunjung. Yang mobil sebelah sini, nah, yang motor di tengah ini. Dan ini semua gratis. Nah, hebatnya di situ, gratis, tidak ada pungutan parkir. Lalu siapa yang membayar parkir? Ya Citraland sendiri. Itu hebatnya. Makanya untuk lebih lanjutnya nanti kita ngobrol-ngobrol langsung ya dengan City Manager Citraland, Ibu Nanda. Oke. Bagaimana dengan sejarah Jiwok? Awal-awalnya seperti apa sih Bu? Ya. Jiwok ini mulai ada mungkin sekitar tahun 2005. Memang pada awalnya konsepnya Jiwok ini sebetulnya awalnya adalah ruko-ruko untuk perdagangan jasa dan komersial sebagai salah satu fasilitas untuk melengkapi area hunian di area Citraland Surabaya pada awalnya. Tapi kemudian karena memang kalau hanya ruko aja rasanya kok nggak jadi rame juga gitu, sehingga akhirnya kemudian dalam perjalanan kemudian dibuatlah semacam kayak tenda-tenda gitu ya, yang akhirnya lama-lama menjadi rame. Awalnya sih seperti itu sih.
Iya. Untuk stakeholder Jiwok sendiri yang berperan siapa saja Bu waktu itu? Stakeholder sih yang pasti kalau pada saat awal-awal sekali itu pasti pemilik ruko tentunya, karena kan bagaimana kita mau menciptakan suasana yang ramai gitu ya, yang melengkapi fasilitas-fasilitas hunian yang ada. Jadi yang pasti pertama adalah bagaimana para pemilik ruko ini mau ikut terlibat meramaikan areanya kan begitu. Selain juga tentunya dengan manajemen Citraland, lalu juga ada pedagang-pedagang lain yang mungkin dipanggil pada saat itu untuk meramaikan kawasan kita. Penghuni juga pastinya yang ikut turut terlibat di dalam area Jiwok ini pada saat awal-awal. Tapi sekarang tahun 2022 ini berarti sudah sekian tahun berjalan, jadi semakin banyak yang terlibat di area sini. Selain juga karena area Jiwok ini kebetulan terdapat 2 kecamatan berbatasan, Kecamatan Langkar Santri dan juga Sambikere. Tentunya juga kita selalu bersinergi dengan para pemangku wilayah, baik itu dari sisi kecamatan, dari Koramil gitu ya, dari Polsek, juga mulai banyak lagi pelaku-pelaku usaha yang ada. Jadi bukan cuma sekedar kuliner. Di Jiwok ini sebenarnya ada perkantoran juga, ada bank juga, ada sekolah-sekolah musik, les gitu, terus ada tempat rekreasi, salon dan yang lain-lain gitu ya, hobi, misalnya ada pet shop. Jadi nggak cuma melulu masalah kuliner, cuma memang kita tahu bahwa yang terutama yang sangat terkenal di Jiwok ini adalah kulinernya, karena kulinernya ini jaraknya panjang, kira-kira 1,5 kilometer. Itu semua jenis makanan pokoknya ada di sini, mulai dari yang lokal sampai yang tarafnya sudah nasional gitu ya, dari brand-brand yang mulai dari UMKM gitu sampai yang brand yang besar yang sudah nasional pun ada di sini. Nasional juga ada sih, kayak Starbucks gitu kan, itu kan juga ada gitu. Jadi udah semakin banyak para pihak-pihak yang terlibat di sini. Kalau untuk UMKM sendiri sampai berapa Bu persewanya per bulan itu untuk bedak-bedaknya itu? Kalau sewa per bulannya ini memang kita tergantung ini sih dengan pemilik rukonya sebetulnya, karena kan memang area-area tertentunya ini sudah dikelola oleh pemilik rukonya, jadi dia menyewa di area-area terasnya pemilik ruko. Tapi memang kalau yang di areanya yang masih punyanya Citraland, rasanya kok nggak terlalu mahal lah, masih bisa terjangkau. Saya lihat ada yang jual gorengan gitu ya, keren juga sih Bu. Ya, rasanya ada 400-an kali ya di sini ya, yang 400 yang ada di sini kalau mau dihitungin itu. Mulai dari kan banyak yang kecil-kecil kan juga banyak, ada pisang goreng ya, ada bakwan goreng, ada ketan, duren juga ada, berbagai macam jenis ketan ya ada. Jadi memang kalau mau dikumpulin bisa sampai 400-an kali itu yang ada di sini. Ya, siap. Sumbangsi Jiwok ini sangat besar sekali terhadap pemerintah Surabaya. Bagaimana Bu pendapatnya Bu? Ya memang karena begitu banyak pelaku usaha yang ada di sini, tentunya ini kan membangun dari sisi perekonomian. Kalau sekarang pemerintah kota ini kan sedang gencar-gencarnya untuk mengurangi MBR kan gitu, masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan cara apa? Dengan cara menggiatkan UMKM kan begitu. Nah sebenarnya yang ada di Jiwok ini nih ya banyak juga masuk dalam kategori UMKM kan gitu. Makanya kapan hari juga kita mengadakan festival UMKM di Jiwok ini, yang memang mungkin ada UMKM di sekitar kita di 4 kecamatan yang ada, itu yang belum ada tempat gitu ya di Jiwok, tapi kita mau adakan festival UMKM, jadi kita adakan. Ada sekitar 100 UMKM yang terlibat di dalam festival itu. Nah, jadi kalau dilihat sih tentunya kan sumbangsinya itu dari sisi pasti masalah perekonomian, lalu juga ada kewirausahaan gitu kan, dan juga ketenaga kerjaan yang pasti akhirnya banyak orang yang mendapatkan pekerjaan gitu di area Jiwok ini. Juga pajak tentunya itu juga faktor yang besar untuk kita sumbangsi kepada pemerintah kota, karena kita juga rutin membayarkan pajak ya, entah itu PBB
atau pajak parkir juga kan, karena di Jiwok ini nih kita dibebaskan untuk parkir, jadi parkir itu tidak bayar. Tapi kami pengelola dari City Management Citraland Surabaya ini yang membayarkan pajak parkir itu kepada daerah. Jadi kurang lebih kira-kira sumbangsihnya itu sih. Kira-kira ke depan rencananya apa, Bu? Ke depan tentunya kita berharap bahwa meskipun jiwa kita ini nggak bisa dibilang masih muda gitu ya, tapi kita ke depan berharap bahwa jiwa ini bisa tetap bertahan, bisa menjadi tempat yang memang asik untuk kumpul gitu, bukan cuma hanya untuk kuliner, tapi juga banyak komunitas yang ada di sini. Kalau pagi ini ada komunitas olahraga, kalau dilihat itu ya, orang-orang yang sepedaan, orang-orang yang lari gitu, mereka juga memakai area Jiwok ini. Lalu kita juga punya panggung ini juga kita pakai untuk mengadakan parade-parade budaya gitu. Biasanya kita kerjasama juga dengan pemerintah kota itu cross culture, Mas. Jadi cross culture itu kita kerjasama, kita memberikan kesempatan kepada warga Citraland maupun juga warga di luar Citraland untuk melihat pertunjukan kesenian budaya yang sekarang ini agak susah untuk kita dapat dan pastinya mahal kan gitu kan, karena ada penari-penari dari luar negeri yang datang dan kita buka itu gratis gitu. Jadi kita mau supaya Jiwok ini nanti ke depan selain memang bisa meningkatkan kualitasnya, juga bisa menjadi tempat yang enak untuk orang-orang Surabaya bisa mencari kebutuhan tentang makanan dan ke hobi yang lain gitu ya, untuk komunitas, juga untuk kebudayaan, seni dan yang lain-lain. Jadi berharapnya sih Jiwok ini nantinya juga bisa menjadi tempat untuk memberikan kreativitas lah ya kepada para pengunjung yang datang. Baik pemirsa, kita sudah selesai jalan-jalan di sekitar Jiwok ya. Kita bisa lihat tadi pemandangan maupun fasilitas yang ada di dalam Jiwok itu sendiri. Makanya kita baru tahu ternyata resep dari Citraland itu untuk memberikan fasilitasnya sangat luar biasa ya. Mungkin ini bisa dijadikan referensi untuk wilayah-wilayah yang mana ingin meningkatkan ekonomi di wilayahnya. Ya, seperti ini. Jadi banyak stand-stand yang ada di trotoar-trotoar ini, juga di bau-bau jalan juga banyak ya. Yang ini memang sepertinya dikonsep ya. Dikonsep oleh Citraland menjadi seperti ini agar tercipta adanya pasar ya. Sehingga ekonominya meningkat di sini. Oke. Sampai jumpa lagi di Halo Gria episode berikutnya.